Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi tentang darah. Nah, darah tidak asing lagi di kehidupan kita atau dalam tubuh kita. Di situ mengalir darah dan mungkin Bapak Ibu juga semua sudah tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada darah merah, ada juga darah putih. Nah, sekarang kita mulai bahas tentang darah. Ada bagian-bagian darah. Yang pertama, ada yang namanya plasma darah. Plasma darah berwarna jernih kekuning-kuningan dan merupakan bagian tak hidup dari darah. Fungsinya antara lain untuk mengangkut asam amino dan glukosa yang telah diserap oleh usus halus. Nah, di sini plasma darah itu bukan yang warna merahnya ya Bapak Ibu. Di sini berwarnanya kekuning-kuningan. Itu fungsinya sudah disebutkan tadi untuk mengangkut asam amino dan glukosa yang telah diserap di usus halus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada butiran darah. Sel darah merah disebut juga eritrosit. Warna merah pada eritrosit disebabkan oleh zat warna darah yang disebut hemoglobin atau dikenal dengan istilah Hb. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah kalau misalkan diperiksa ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan suka ditensi terlebih dahulu untuk mengetahui tensi darah ibu tinggi atau rendah. Dan biasanya kalau misalkan di usia 50 tahun ke bawah sampai 20 tahunan itu yang normalnya itu sekitar 120 sampai 130 ya. Nah, saya sendiri biasanya tensi darah itu 120 per 90 atau per 80. Nah, yang pernya itu hemoglobin atau Hb ya. Hb tersebut biasanya kalau misalkan kurang dari 70 itu dapat mengakibatkan lesu pada tubuh ataupun kayak yang nggak ada semangat ya Bapak Ibu. Itu karena hemoglobinnya atau Hb-nya kurang. Kemudian ada sel darah putih, disebut juga leukosit. Pembentukan di dalam sumsum merah tulang pada orang dewasa normal kurang lebih terdapat 6.000 sampai 9.000 sel darah putih pada setiap 1 mm darah atau kira-kira ada 1 sel darah putih di antara 700 sel darah merah. Nah, jadi ada sel darah putih ya di setiap 700 sel darah merah kita itu. Itu pasti setiap orang atau setiap manusia itu pasti mempunyai. Cuman ada juga yang kekurangan, ada sel darah putihnya. Biasanya sering dikenal dengan istilahnya leukemia. Kemudian yang ketiganya keping darah, disebut juga platelet atau trombosit. Selnya tidak berinti dan ukurannya hanya sepertiga ukuran sel darah merah. Nah, si keping darah ini atau dinamakan trombosit biasanya kalau misalkan kita ada menjenguk keluarga ataupun orang yang sedang sakit, trombositnya menurun nih biasanya orang tersebut harus secepatnya dikasih transfusi darah. Nah, setelah kita mulai mengetahui ada beberapa jenis sel darah, kita juga perlu tahu Bapak Ibu, adanya golongan darah. Golongan darah di sini terbagi menjadi 4 ya. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, di sini biasanya di kartu identitas kita selalu tertampil golongan darah titik 2 ya. Mau di KTP ataupun di SIM, SIM A, SIM B, SIM C itu juga sama. Ada keterangan golongan darah. Kenapa seperti itu? Karena kita harus mengetahui, takutnya nanti ada gejala-gejala apa yang menyebabkan tubuh kita perlu ditransfusi darah. Kalau misalkan di identitas kita sudah tampil golongan darahnya,
kita ditransfusinya gampang Bapak Ibu ya, tinggal mencari ke PMI kurangnya darah apa, dan jika tidak ada di PMI biasanya kemudian memanggil keluarga yang dekat dengan kita. Bisa mama ataupun bapak ataupun anak, itu biasanya untuk dilakukan transfusi karena golongan darahnya pasti ada yang sama salah satu dari orang tua kita. Nah, misalkan saya sendiri golongan darahnya O. Nah, orang tua saya, bapak saya itu golongan darahnya O, sedangkan ibu saya B. Tapi tidak berkemungkinan jadi OB ya, karena tidak ada kepenyambungan antara golongan darah yang O dan B disatukan. Misalkan kan di situ ada A dan B, ada AB, itu ada tersendiri ya, bukan disatukan seperti itu. Nah, mungkin itu materi yang bisa disampaikan terkait materi tentang darah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua warga belajar untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.